Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dari Prodi Perpustakaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan informasi berkenaan dengan literasi membaca. Kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi antar sesama, entah itu individu ataupun dengan kelompok. Secara sederhana saja mengenai literasi yang akan saya sampaikan ini. Di sini kami dan saya pribadi mengajak teman-teman sekalian untuk mengembangkan minat baca, bahwa membaca itu menyenangkan. Dengan membaca, pengetahuan kita menjadi lebih luas dan terbuka. Orang-orang mengatakan bahwa membaca itu menyenangkan. Membaca adalah aktivitas pengembangan diri. Maksudnya kita yang tidak tahu menjadi tahu dengan membaca. Membaca buku tak harus di perpustakaan. Perpustakaan itu sebagai media tempat mempermudah mencari koleksi buku. Jika kita punya buku, kita bisa membacanya dimanapun, kapanpun yang kita sukai. Membaca juga tak hanya memakai buku atau bentuk fisiknya langsung. Anda bisa juga lewat smartphone. Kalian lebih praktis, mengingat zaman sekarang yang sudah sangat maju dan canggih. Budaya baca merupakan syarat yang sangat penting dan mendasar yang harus kita miliki setiap warga negara apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Melalui budaya baca, mutu pendidikan dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi membaca merupakan salah satu kunci meningkatkan kreativitas dan pengembangan iptek. Minat baca atau gemar membaca sangat dituntut oleh semua pihak. Pemerintah Republik Indonesia bahkan menganggapnya sebagai strategi mendasar yang sangat penting untuk membangun bangsa. Ini terbukti dan tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mencapai tujuan tersebut, kebiasaan membaca perlu ditanamkan pada setiap warga negara, pada umumnya dan pada anak-anak didik pada khususnya. Beberapa saat lalu saya mengikuti kegiatan teman saya, yaitu membuka lapak baca di sebuah taman. Meskipun terkesan sangat sederhana dan simpel, anak-anaknya pun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada sedikit kontribusi bagi kami untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya anak-anak. Ini cuplikan videonya. Dari membaca kita tahu segalanya. Dari membaca kita bisa paham apa yang tidak kita pahami. Dari membaca kita menemukan solusi dan jawaban. Sedikit kata-kata motivasi dari sumber yang saya temukan mengatakan bahwa membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Membaca bagi pikiran kita itu seperti olahraga bagi tubuh. Cintai aku dengan membaca, aku akan mencintaimu dengan menulis. Membaca tanpa berpikir adalah nol besar. Kesalahan terbesar dalam belajar adalah kebanyakan membaca minim tindakan. Ini bukan tentang masalah membaca, tetapi tentang cara berpikir. Tak perlu kata untuk mengungkapkan rasa, karena senja cukup membaca mata. Aku mengikuti perkembanganmu, membaca semua keluh kesahmu.
Diam-diam mendoakanmu dari jauh, semoga apapun pilihanmu, kau kuat menjalaninya. Membaca adalah hal yang bisa membuatmu terkontaminasi virus bahagia. Satu percakapan dengan orang bijak sama nilainya dengan belajar sebulan membaca buku. Belajar dari pengalaman jauh lebih baik dari membaca setumpuk buku. Itu sedikit beberapa ungkapan yang saya temukan mengenai manfaat dari membaca. Mengutip dari CNN Indonesia pada Hari Buku Sedunia, manfaat membaca buku itu banyak manfaatnya. Yang pertama itu memperkuat otak. Para peneliti menyebut kegiatan membaca buku melibatkan jaringan sirkuit dan sinyal yang kompleks dalam otak. Saat kemampuan membaca buku Anda bertambah, jaringan itu akan menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Meningkatkan kemampuan berempati. Para peneliti menyebut empati menjadi keterampilan bagi seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Menambah kemampuan berbahasa. Buku selalu diisi oleh ribuan kosakata yang tumpah ruah di sana. Kehadiran ribuan kosakata itu membuat kebiasaan membaca buku secara bertahap mampu mengembangkan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Mencegah penurunan fungsi kognitif. Beberapa studi mempelajari hubungan antara kebiasaan membaca buku dan penurunan fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Hasilnya, fungsi kognitif pada lansia yang rajin membaca buku cenderung meningkat. Mengurangi stres. 30 menit membaca buku dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan perasaan tertekan. Manfaat ini sama efektifnya dengan yoga atau mendengarkan cerita jenaka. Meningkatkan kualitas tidur. Sejumlah dokter menyarankan untuk menjadikan kegiatan membaca buku sebagai rutinitas sebelum tidur secara teratur. Cara ini membuat tidur menjadi lebih baik. Meringankan gejala depresi. Membaca kisah fiksi dapat membuat Anda sementara waktu melarikan diri dari dunia dan tenggelam dalam pengalaman imajiner para tokoh. Hal ini dengan sendirinya dapat bantu meringankan gejala depresi. Mengembangkan minat baca itu memang tidak mudah. Perlu proses. Setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda untuk mengembangkan minat baca. Mungkin bisa dari hal itu. Maksudnya, jika seseorang itu menyukai hal-hal yang berkaitan dengan drama, bisa membaca buku dengan genre drama. Dan sedikit pengalaman dari saya. Seperti halnya saya sangat senang dengan film bergenre fantasi. Di cerita tersebut menceritakan hal-hal yang sangat tidak masuk akal, di luar nalar manusia, dan menurut saya itu menarik. Pada waktu itu saya benar-benar menantikan kelanjutan dari seri film tersebut. Jadi karena filmnya belum berlanjut dan sumber film itu asli dari novel, saya berinisiatif untuk membacanya. Nah, membaca itu beda dengan hanya ketika sedang menonton. Hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal tadi kita gambarkan di pikiran kita, seperti menghayalkan atau berimajinasi sendiri. Novel yang saya baca itu terdiri dari beberapa volume dan bab. Saya baca lewat website yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang aslinya bahasa Jepang, ada juga dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari pengalaman saya. Saya mohon maaf kalau ada kata salah dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat walaupun sangat sedikit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.